PDT garing 2022 dan Mataram dengan ini dinyatakan buka. Putusan nomor 144 PDT garing 2022 dan Mataram demi kajian perdata suami Mataram. Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan yaitu dalam perkara antara Fardeni bin Abdul Majid dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rasulardi Atus Turuturi dan Salimah Ismail SK melawan Fadilah binti M. Said dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsudin SK dan Mukhtar SK. Pengadilan negeri tersebut tentang telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim, telah membaca tentang berkas perkara, tentang hubungan perkara, tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permohonan banding dan pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal diterima. Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa hukum pembanding mengajukan permohonan banding bertanggal 15 Agustus 2022. Menimbang bahwa adapun keberatan pembanding dalam menurut bandingnya pada intinya adalah sebagai berikut yang dalam hal ini tidak perlu majelis hakim bacakan. Menimbang bahwa menurut banding tersebut terbanding semula tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Dompu. Menimbang bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding pada intinya menolak permohonan banding pemohon banding penggugat dan juga yang lain. Atau apabila mana Bapak Ketua anggota majelis hakim yang punya pendapat lain termohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor 6 PDPG tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tersebut telah pula membaca serta memperhatikan dengan sesama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding semula penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding semula penggugat melalui elektronik, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat menimbang bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena di dalam perkara nomor 6 PDPG tahun 2022 pada tanggal 6 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut ada eksepsi dan gugatan rekonvensi, maka pertimbangan hukum harus terbagi dalam saksi dan dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi dalam konvensi dalam eksepsi. Menimbang bahwa tergugat atau terbanding telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang mendalilkan bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan-gugatan tersebut adalah terkait harta bawaan permintaan dan sendiri perkawinan, di mana telah diatur secara tegas bahwa yang menyangkut harta perkawinan yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta lainnya sehubungan dengan perkawinan bagi yang beragama Islam apabila terjadi sengketa
sengketa atau perselisihan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah pengadilan agama sesuai dengan pasal 85 sampai dengan 88 Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tergugat atau berbanding dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam membaca dalil gugatan dan dasar hukum yang digunakan untuk mengadili perkara tersebut. Menimbang bahwa di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang a. perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Menimbang bahwa atas dasar dalil gugatan dan jawaban gugatan, maka fakta yang terungkap di persidangan bukanlah masalah perkawinan antara penggugat atau pembanding dengan tergugat atau terbanding, tetapi jelas masalah harta bawaan penggugat dan pembanding yang menurut penggugat atau pembanding dipakai secara melawan hak oleh tergugat atau terbanding. Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka ketentuan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 86 tentang peradilan agama tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadili perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi tergugat atau terbanding tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa peradilan umum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 6 PDTG tahun 2002 dengan berlaku antara penggugat dan pembanding dengan tergugat atau terbanding. Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 6 tanggal 6 Juli tahun 2002 harus dibatalkan, dan peradilan umum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan peradilan umum harus memeriksa dan memutus perkara tersebut baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 6 PDTG tahun 2002 tertanggal 6 Juli harus dibatalkan. Selanjutnya pengadilan tingkat banding mengadili tentang pokok perkaranya tentang gugatan konvensi. Menimbang bahwa penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa antara penggugat pembanding dengan tergugat pembanding telah menikah sesuai dengan syariah Islam dan telah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Bengkulu pada 15 Juli tahun 2011 dan sesuai dengan buku nikah nomor 360/21/2011. Menimbang bahwa dalam dalil berikut penggugat atau pembanding mempunyai harta bawaan yang berupa a. sejumlah barang dagangan berupa pakaian jadi atau konveksi senilai 235 juta rupiah. B. Tempat kontrakan yaitu berupa ruko, namanya ruko sayang, sebagai tempat usaha dan apabila selesai, kami ulang, sebagai tempat usaha dan apabila selesai dapat dilanjutkan hak sewa atau kontrakan baru dengan pemilik tersebut. C. Peralatan perlengkapan perdagangan masing-masing berupa pajangan 11, berupa pajangan sebanyak 12 buah, patung kurang lebih 60 buah, hanger gantungan
sebanyak kurang lebih 30 lusin. Menimbang bahwa penggugat atau pembanding dalam tuntutannya menuntut supaya tergugat atau terbanding dinyatakan telah melawan hukum dan supaya tergugat atau terbanding dihukum untuk menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada penggugat atau pembanding. Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya maupun bukti-bukti tidak menguraikan apakah perkawinan antara penggugat dan penggugat atau terbanding tersebut telah putus karena perceraian atau belum. Menimbang bahwa walaupun jawaban tergugat atau terbanding secara eksplisit menyatakan telah terjadi perceraian, tetapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada bukti formil bahwa antara kedua belah pihak penggugat ataukah tergugat telah terjadi perceraian secara sah. Menimbang bahwa demi tertibnya hukum nasional, utamanya yang berhubungan dengan kependudukan, perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan peristiwa-peristiwa lain dalam hukum kekeluargaan harus dinyatakan dengan surat keterangan atau akte resmi yang terdaftar dalam daftar pencatatan yang ada di kantor catatan sipil, utamanya dalam hal perkawinan dan perceraian. Karena hal tersebut erat hubungannya dengan masalah harta perkawinan. Kapan harta bawaan dapat dipisahkan dan diminta kembali oleh suami atau istri yang berhak. Menimbang bahwa oleh karena di dalam dalil gugatan penggugat yang menuntut hak atas harta bawaan dengan tidak mendalilkan apakah telah terjadi perceraian secara resmi antara penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut tidak sempurna atau kurang lengkap. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat atau pembanding tidak lengkap, maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi. Dalam rekonvensi, menimbang oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat atau pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada penggugat atau pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara. Dengan ketentuan kemudian kesaksian mengadili menerima permohonan banding dari kuasa pembanding semula penggugat tersebut, membatalkan putusan pengadilan negeri Lombok nomor 6 nomor 6 PDTK tahun 2020 tanggal 6 Juli tahun 2022. Majelis sendiri menyatakan peradilan umum berwenang mengadili perkara yang dimohonkan banding oleh pembanding atau semula penggugat dalam konvensi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi dari penggugat atau rekonvensi penggugat menyatakan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi lalu tergugat dalam konvensi lalu tidak dapat diterima. Demikian perkara ini diputus oleh majelis hakim pengadilan tinggi Mataram pada hari ini Selasa 6 September tahun 2002 oleh Dr. Lili Kumilati Sarjana Hukum sebagai ketua majelis, Purwati Sarjana Hukum dan Abdul Bari Rohim Sarjana Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2002 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh lalu Abdurrahman Nurdin Sarjana Hukum panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.
Demikian putusan dengan ini sidang menyatakan